Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di Balai Desa Sidodadi, tempat dilaksanakannya silaturahmi dan mujahadah kader penggerak Nahdlatul Ulama Jember serta Harlah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kan kita kok apa jenenge? Kita lihat dari IPPNU tempat daftar hadir dari Kecamatan Buluan. Kemudian ini daftar hadir dari Ambulu. Sumberjo Mas. Sumberjo. Nah, ini ketemu bolo-bolo dari rantai Sumberjo 2. Oke. Pak Guru sing Oh, weno cepet aku. siapa? Hah? Dewe tukang lab kok. Dewe tak kudune. Ini Pak Ali Paskot, Pak Edi. Iya. Oh, pasti. Langge. Pendaftar nih tapi. Wis iki sampean. Rusun enak Mas. Ning Saipul. Pol ndi? Apa nih? Lah, Wis gua sampelmu. Harus ditulisnya. lho ya ditulis no. Jatah. Jatah aku ra entuk jatah lagi. Ini bol tak aku bol. Bagi semua peserta yang mau ke kamar kecil Oke. bisa Daerah kalau Surukurek. di belakang pentas ini penuh. Ini dari tempat daftar hadir Balung. Karena Bapak Kepala Desa sudah konfirmasi Ini Jenggawa. untuk yang wudhu bisa di sebelah utaranya musola Ka'bah atau bisa Assalamualaikum. di sebelah kanan. Sekali lagi untuk yang ke kamar kecil bisa Mantap. Oke, Bodo Langon iki, Bodo Langon iki. Pengembangan untuk ke kamar kecil. Yang terima kasih teman-teman KBP, teman-teman Korwil untuk maju ke depan. Baik, kita saksikan sangat antusias sekali. Para peserta mujahadah NU Kabupaten Jember. Sudah dikumandangkan waktu sholat maghrib. Pilih. Iya, itu dari Sumberjo. Sip. Balikan aja. Oke. Hehehe. Alam. Nggih, insyaallah. Rombongan ning kita mobil niku. Nggih, gampil insyaallah.
Oh, jenengan Pak. Ini kalau sesuai kalian musola Ka'bah nih. Enggak, saderenge bapak-bapak, ibu-ibu niku sing damel ukuran sing mingking niku musola Ka'bah niku kon leres modele niku. وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعسكره إلى يوم الدين وكل السلامة وعافية علينا وأحجاج والإجاز والشاكرين والمؤمنين في البر والبحر بأمتك محمد عليه أجمعين اللهم بارك لنا dari Bandung, Jenggawah, Puluhan, Ambulu, dan Temporojo. Para bapak, para ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah diiringi dengan rintik gerimis sebagai tanda berkah rahmat dari Allah yang diturunkan kepada kita semua pada malam hari ini. Pertama, kita nanti langsung mengikuti dan Madinah serta semuanya yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Dalam saya berterima kasih kepada kawan-kawan koordinator dan pengkaderan BCN Komputer yang telah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan ibadah yang berupa silaturahim dan mujahadah. Semoga apa yang menjadi amal soleh beliau mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada kepala desa Idodadi yang telah memberikan kesempatan kepada kami warga Nahdlatul Ulama untuk menyelenggarakan acara mujahadah pada malam hari ini. Terima kasih. Semoga desa Sidodadi dan Jember pada umumnya lalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu sukses di dalam program-programnya. Dalam kesempatan ini terkait dengan musim politik ini, bulan-bulan politik, maka kami akan menyampaikan himbauan dan harapan-harapan kepada semua kader Nahdlatul Ulama yang kami banggakan. Kami hanya akan membaca beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, perintah menjaga ukhuwah. Di dalam Al-Quran disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga persaudaraan, menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, yang kemudian disebut dengan ukhuwah ahliyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Itu di dalam mempraktekannya adalah bagian dari mengamalkan isi Al-Quran Al-Karim. Ikhtiar untuk menjaga kebersamaan itu diterangkan pada ayat berikutnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-oloknya. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Begitu juga antara perempuan, kelompok perempuan dan kelompok yang lain jangan saling mengejek, jangan saling mengolok-olok, karena siapa tahu yang diejek itu lebih baik, lebih sempurna daripada yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah saling mencela satu sama lain, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah buruk prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha al-ayah, dan jangan menggunjing antara satu dengan yang lain. Di dalam menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kebersamaan, menjaga ukhuwah ahliyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, itu Al-Quran memberikan rambu-rambu beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan saling merendahkan, jangan saling mengejek, baik laki-laki maupun perempuan, antara satu dengan yang lain. Yang kedua, jangan mencela, jangan memaki, jangan mengumpat. Dan yang ketiga, jangan memberikan gelar-gelar yang buruk untuk menjadi alat komunikasi atau memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang tidak baik. Yang keempat ialah menjauhi buruk prasangka. Yang kelima, menjauhi mencari-cari kesalahan orang lain. Tiap orang, laki atau perempuan, itu punya kekeliruan dan kesalahan, punya kekurangan dan kelemahan. Di akhir kitab Sulamut Taufik disebutkan, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Artinya kalau kita berteman, bersahabat, menjadi kawan, itu dicari kelemahannya dan kekurangannya, itu pasti ada. Tapi tugas kita adalah menutup aib teman. Jangan sampai menyebarluaskan kekurangan teman kita sendiri. Karena kekuatan kita adalah di dalam kebersamaan dan di dalam menutupi kekurangan di antara teman-teman kita. Kemudian ukhuwah Islamiyah ini telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat berhasil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1907, ketika para sahabat Ansor dan Muhajirin sudah bertemu di Madinah. Sahabat Muhajirin adalah
orang-orang yang dari Mekah pindah ke Madinah. Sahabat Ansor adalah penduduk asli Madinah. Oleh Rasulullah, antara tokoh-tokoh dan masyarakat Muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan, diikat dengan tali persaudaraan dan tentunya semacam baiat gitu. Di antara yang dipersaudarakan itu oleh Rasulullah adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, salah seorang tokoh sahabat Muhajirin yang sangat berwibawa dan kaya. Tapi beliau meninggalkan hartanya di Mekah demi mengikuti dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Abdurrahman bin Auf bercerita dalam hadis Al-Bukhari, hadis sahih tentunya, lamma qadimna al-Madinata aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'd bin Rabi'. Ketika kami sampai ke Madinah, kata Abdurrahman bin Auf, di Madinah kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi'. Faqala Sa'd bin Rabi', Sa'd bin Rabi' itu nama sahabat Ansor. Dia berkata, Sa'd bin Rabi' itu berkata, inni aktsarul ansari malan fa aqsimu laka nisfa mali. Saya adalah dari golongan sahabat Ansor yang paling kaya. Separuh dari kekayaan saya, harta saya akan saya berikan ke panjenengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian walur ayya zawjatai fawita nazaltu laka anha fa idza halat tazawwajtaha. Saya punya 2 istri yang cantik-cantik. Coba kamu lihat yang mana yang cocok ke panjenengan, akan saya cerai dan saya silahkan panjenengan menikahinya setelah sampai pada iddahnya. Ini persaudaraan sejati. Cocok untuk kader ini. Tapi contoh yang baik dari Abdurrahman bin Auf, beliau berkata, faqala lahu Abdurrahman la hajata li fi dzalik. Maaf saudaraku Sa'd bin Rabi', panjenengan sangat baik kepada saya, tapi saya tidak membutuhkan pemberian harta dari panjenengan dan juga tidak memerlukan istri, mantan istri panjenengan. Yang ditawari itu nggak mau. Tapi apa yang beliau lakukan? Hal min suqin fihi tijarah. Apakah di sini ada pasar yang saya bisa berdagang di sana? Qala suqu Qainuqa. Ya, ada, kata Sa'd bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf. Qala faqada ilaihi Abdurrahman. Maka besok paginya Abdurrahman bin Auf berangkat ke pasar untuk berniaga, untuk berdagang. Itulah contoh keberhasilan Rasulullah SAW di dalam mempersaudarakan antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin yang beda suku, tentunya beda bahasa. Cara setidak-tidaknya cara pengucapannya itu berbeda. Dulu antara Makkah dan Madinah itu beda qiraah. Maka ini patut menjadi inspirasi bagi kita, jadi motivasi bagi kita untuk menjaga kebersamaan di antara sesama kita. Barangkali di musim politik ini, di antara sesama kader, sesama pengurus Nahdlatul Ulama, sesama warga NU, ada yang beda pilihannya, partainya, beda capresnya, beda calon legislatifnya. Jangan sampai memisahkan di antara kita yang bersaudara. Jadi kita ber-NU ini sudah sejak lama, jangan ditukar dengan kepentingan sesaat. Oleh karena itu,
sebagaimana didoktrinkan di NU, bahkan dipasang di simbol, yaitu tali jagat yang konon itu dari Kiai Nawawi bin Hasan Siduri usulannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Itu kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua sebagai elemen pemersatuan bangsa, sebagai perekat persaudaraan di antara sesama anak bangsa. Kita contohkan kepada umat bahwa kita adalah tidak hanya berslogan NKRI harga mati, tapi kita amalkan dalam kehidupan nyata dengan menjaga tali persaudaraan minimal di antara sesama kita, sesama warga Nahdlatul Ulama. Kita jaga terus saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling tolong-menolong, sehingga menjadi sebabnya turun rahmat Allah kepada kita semua. Baik. Ya, ini Pak Sekretaris Dr. Pujiono mengingatkan aurat ini banyak ayat Al-Qur'annya, jadi jangan diletakkan di lantai. Baik, para kader Nahdlatul Ulama yang kami banggakan, kita mendapatkan ijazah dari para habaib, dari para ulama, beberapa aurat, ada sholawat nariyah, ada sholawat yang lain, ada tasfirul qulub. Sholawat nariyah ini ya selain ibadah, itu untuk berbagai hajat kita akan mudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasfirul qulub adalah bekal kita sebagai juru dakwah, laki atau perempuan, untuk menyampaikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada umat, supaya apa yang kita sampaikan dipatuhi, diikuti, ditaati oleh umat kita. Kemudian ada Firdaus Sakron, ada Hizbul Bahar, ada Hizbun Nasr. Semuanya ini adalah aurat bela diri untuk keselamatan. Kalau kita membacanya dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, maka Allah akan mengabulkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Kemudian doa untuk kejayaan NU yang satu dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu perlu dibaca bagi segenap kader untuk menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan dan kemakmuran warga Nahdlatul Ulama. Yang satunya lagi dari Kiai Hasan Abdul Wahid. Kemudian ada istighfar untuk keselamatan. Dianjurkan untuk dibaca 25 kali ba'da subuh dan ba'da maghrib. Menurut Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, istighfar ini sudah menjadi kebiasaan para ulama salaf, ulama terdahulu, menganjurkan membacanya kepada santri-santrinya, kepada masyarakatnya, karena khasiatnya sangat besar. Di antaranya ialah, kata Abu Ya Sayyid Muhammad, mengutip pendapat ulama salaf, berdasarkan pengalaman, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baik kepada dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Kemudian yang halaman 19 masih ada doa surat Al-Fatihah. Dianjurkan untuk dibaca kalau punya kepentingan, di samping sholat hajat, baca doa Al-Fatihah ini. Baca Al-Fatihahnya 40 kali setelah sholat sunnah ba'dal maghrib. Kemudian berdoa ilahi ilmuka dan seterusnya.
Kemudian ada doa Hizbul Jailani, ini juga doa bela diri. Juga sama doa surat Al-Qadar halaman 21. Berikut adalah aurat wali kutukan. Ini Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bagi yang lampunya gelap bisa menggunakan senter HP. Yang kesulitan melihat bisa menggunakan senter HP. Salawat ruhaniyah untuk memohon kepada Allah agar anak keturunan kita dan murid-murid kita itu dijadikan anak soleh dan solehah dan selalu diberi kesehatan lahir batin bagi kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'ti biha min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna wa ajdaduna wa tuslihu biha dhurriyyatana wa talamidana wa tudimu biha as-sihha wal 'afiyah fi ruhina wa jasadina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'ti biha min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna wa ajdaduna wa tuslihu biha dhurriyyatana wa talamidana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila Islam. Selanjutnya istighfar untuk keselamatan kita baca 1 kali. Kemudian doa Al-Fatihah juga dibaca 1 kali. Astagfirullahaladzim. Ilahi mukakafin su'ali Fatihah su'alan mukakafin Qalan mahasud
airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Untuk Indonesia Raya, Indonesia negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka tanahku, negeriku yang ku minal iman, wala takun minal hirman, inadu alal watan, jalal watan, jalal watan, jalal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inadu